dialog yang luar biasa sekali antara Polres dengan Polsek, dan saya harapkan nanti ke depannya apapun dimanapun terjadinya tindak pidana seluruhnya, baik itu yang opsional baik itu yang di Polsek, Polres, saling bekerja sama untuk mengungkap. Jadi izin rekan-rekan, mungkin tadi sudah dijelaskan satu persatu ya. Jadi ini saya ulangi lagi, ini giat yang dilaksanakan kurun waktu 8 hari Pak ya, 8 hari lah, 8 hari mendekati 9 hari. Kita berhasil mengungkap ada 9 kasus gangguan Kamtibmas, khususnya tindak pidana dan narkoba. Jadi saya jelaskan ini untuk pelaku, pertama pelaku judi, ini kita kenakan pasal 303 untuk ancaman hukuman 10 tahun. Untuk judi online kita kenakan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 303 junto 303 bis KUH pidana tentang perjudian, ancaman hukuman penjara 10 tahun. Yang selanjutnya itu tindak pidana perdagangan orang, yang tadi ada 2 kasus. Kita kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kita kenakan untuk TPPO, pasal TPPO dan tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Untuk pembunuhan tadi pasal 338, kita baru mengenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara kurang lebih 20 tahun. Untuk curat pasal 363 KUHP pidana penjara, ancaman hukuman penjara 7 tahun. Jadi itu rekan-rekan semua, hasil rilis hari ini khususnya apa yang telah khususnya Polres Lampung Utara lakukan dalam rangka menciptakan kondisi Kamtibmas, upayanya untuk menciptakan situasi yang nyaman, situasi yang aman, khususnya sampai tanggal 27 ya, sampai tanggal 27 pemilihan calon bupati wakil bupati untuk Lampung Utara. Sindikat ganjal ATM dan perdagangan orang, serta curat judi online pembunuhan dibongkar Polres Lampung Utara. Lampung Utara, Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengungkap aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam sebuah konferensi pers, pihak kepolisian mengumumkan telah membongkar sindikat pencurian dengan modus ganjal ATM dan perdagangan orang, curas, judi online, pembunuhan, serta kejahatan lainnya. Aksi kejahatan ini telah meresahkan masyarakat karena merugikan banyak korban, baik secara material maupun non-material. Polisi berhasil mengamankan sejumlah tersangka dan barang bukti. Kasusnya kini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Keberhasilan besar diraih oleh Satreskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intelkam, Polsek Kota Bumi Kota Polres Lampung Utara dalam memberantas kejahatan. Dalam sebuah konferensi pers, Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan mengumumkan keberhasilannya mengungkap sindikat kejahatan yang melibatkan 9 kasus dan melibatkan 12 tersangka. Modus ganjal ATM yang dilakukan oleh sindikat ini telah menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi para korban. Sementara itu, kasus perdagangan orang yang diungkap melibatkan perekrutan dan eksploitasi sejumlah individu. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan dalam konferensi pers tersebut menyampaikan sangat mengapresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini. Kami berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan sampai ke akar-akarnya, yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi jelang Pilkada serentak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Kami dari Polres Lampung Utara tidak segan-segan akan menindak tegas bagi perusuh Pilkada, tegasnya Kapolres. Akibat aksi kejahatan yang dilakukan oleh sebuah sindikat.
Namun, berkat kerja keras Satreskrim Polres Lampung Utara, sindikat tersebut berhasil dibongkar. Modus operandi yang digunakan sindikat ini sangatlah licik, yakni dengan mengganjal mesin ATM dan melakukan perdagangan orang. Akibat tindakan mereka, banyak korban mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Kami berharap dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati, dan tidak mudah tertipu oleh modus kejahatan yang serupa, ujar Kapolres Lampung Utara, jelasnya. Dari media Sumatera News TV, mengabarkan. Udah siapin? Bisa mulai nggak? Bisa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakapolres, para kasat di sini ada kasat narkoba, ada kasat reskrim, ada juga Bapak Kapolsek, dan juga yang saya hormati rekan-rekan wartawan semuanya, mitra daripada pihak kepolisian dalam rangka memberikan khususnya masyarakat Lampung Utara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan wartawan yang ada di wilayah Lampung Utara. Kami dari Polres Lampung Utara pada hari ini akan melakukan rilis atau press release. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka kita menindaklanjuti Asta Cita atau program daripada Presiden kita, yaitu Presiden Prabowo, utamanya dalam pemberantasan judi, pemberantasan narkoba maupun TPPU dan juga tindak pidana lainnya. Kami dari Polres Lampung Utara melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Hal ini bertujuan juga dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas, khususnya mendekati masa-masa pemilihan nanti. Jadi ada perintah TR dari atas bahwa untuk Polres-Polres dalam rangka untuk menciptakan Kamtibmas, silahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Alhamdulillah kurun waktu dari 9 hari, Polres Lampung Utara berhasil mengungkap sebanyak 9 kasus dan total tersangka ada sekitar 12 tersangka. Jadi ada beberapa kasus yang berhasil kami ungkap, khususnya ini kita menindaklanjuti juga dari aspirasi atau keluhan warga masyarakat, yaitu masalah judi online ya. Ini dari Satreskrim berhasil mengungkap 3 kasus judi, 2 kasus judi online, 1 kasus judi biasa. Yang kedua, kita juga mengungkap kasus TPPO ya. Kita alhamdulillah berhasil mengungkap 2 kasus ya Pak Kasat ya, 2 kasus TPPO. Dan juga kemarin ini ada Pak Kapolsek juga kita berhasil mengungkap pembunuhan yang terjadi di Kota Bumi. Alhamdulillah kurang dari 2 jam berhasil kita tangkap pelakunya ya. Selain kasus-kasus tersebut juga ada kasus narkotik yang ini nanti akan menarik sekali karena tersangka narkotik tersebut ada indikasi juga melakukan tindak pidana yang lain. Dan juga ada 1 kasus 365 atau curas ya, kita berhasil mengungkap. Untuk jelasnya nanti silahkan nanti Pak Kasat Reskrim mungkin yang pertama nanti dijelaskan secara detail untuk kasus-kasus yang sudah berhasil diungkap, yaitu mulai dari judi online, curat, dan mungkin nanti Pak Kapolsek curas juga nanti dilanjutkan dijelaskan oleh Pak Kasat Narkoba. Untuk pengungkapannya yang terakhir tadi silakan dijelaskan, itu menarik sekali beritanya. Intinya kami dari Polres Lampung Utara akan senantiasa mulai detik ini, mulai hari ini kita berkomitmen bahwa untuk masalah judi, masalah narkoba kita tidak ada kata lain, kita berantas, kita basmi sampai ke akar-akarnya
Ya, ini komitmen saya selaku Kapolres untuk masalah judi, ya, untuk masalah narkoba dan juga tindak pidana yang lain akan kita ungkap, akan kita berantas sampai ke akar-akarnya. Karena ini merupakan keluhan-keluhan juga yang saya terima dari warga khususnya Lampung Utara. Ini itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Kasat untuk menjelaskan detail-detail perkara yang akan dijelaskan. Siap. Mohon izin Komandan, mungkin Pak Kapolres, mungkin Pak Kapolres, Pak Kapolsek, kemudian Pak Kasat Narkoba dan rekan-rekan media dari Satreskrim bersama gabungan dengan unit Reskrim Polsek Kota, kita telah mengungkap 7 kasus di bidang pidana umum maupun pidana tertentu. Yang ini meliputi 1 judi konvensional di mana kami menangkap seorang bandar togel. Profesinya apa Pak? Ketua RT ya? Coba. Pensiunan PNS. Kemudian ada yang judi online di mana dia selaku bandar populer, jadi semi konvensional dan semi online. Dia populer rekapan kemudian menginput secara online. Ini kita telusuri, ada aset yang luar biasa. Nanti kita akan dalami untuk pencucian uangnya juga. Kemudian ada 1 orang pemain yang ikut terlibatannya juga. Jadi ada 3 kasus judi online. Kemudian di tindak pidana perdagangan orang kami mendapati 2 orang pelaku yang memperdagangkan rekannya sendiri, sebagai pekerja seks komersial di wilayah Kota Bumi dan Kota Bumi Selatan. Ini ada 2 kasus serupa sebagai mucikari dalam perdagangan orang. Kemudian yang terbaru juga kami mengungkap adanya kasus ganjal ATM. Coba mana yang ganjal ATM, Mas? Ya, jadi kita menemukan barang bukti ini merupakan sindikat yang terorganisir. Ada 45 buku rekening dan 45 kartu ATM. Di sini dengan kerugian yang menimpa salah satu warga kita, Di sini dengan kerugian yang menimpa salah satu warga kita 170 juta dengan modus ganjal ATM. Kemudian melalui tipu daya ATM-nya diganjal dan diganti dengan kartu lain, kemudian memperoleh PIN. Jadi ini merupakan modus baru di wilayah kita. Diharapkan warga sekitar juga waspada terhadap modus ini. Kemudian ini merupakan gabungan sindikat. Kita mengidentifikasi juga dengan gabungan dari tim Resmo Polda Metro Jaya bersama Resmo Polres Lampung Utara. Kita berhasil mengungkap, karena di Polda Metro sendiri kerugiannya mencapai 2 miliar rupiah. Dan di sini kita amankan 2 orang pelaku, 2 pelaku kita tahan, 1 pelaku ditahan di Polda Metro Jaya. Kemudian ada uang tunai juga sebesar 2 juta rupiah dan 4 juta rupiah, dan beberapa pakaian dan alat untuk menganjal ATM berupa tusuk gigi dan ganjal kartu beserta identitas palsu oleh para pelaku. Kemudian juga yang terbaru juga di sini di wilayah Kota Bumi Selatan kemarin telah terjadi pembunuhan terhadap wanita Parubaya usia 55 tahun. Coba mana Mas? Ya. Ini amankan tersangka inisial P mengakui telah menusuk leher bagian kiri dari korban. Ini juga kita berhasil identifikasi pelaku berkat kerjasama dari Satreskrim, kemudian unit Reskrim Polsek Kota, Babin Kamtibmas, Satintel Kam. Kita berhasil mengamankan pelaku kurang dari waktu 2 jam. Dan juga pelaku juga mengakui perbuatannya. Diakui Mas ya. Mungkin dari pidana umum Satreskrim demikian Komandan yang dapat kami paparkan. Ya, terima kasih. Silakan Kasat Narkoba yang penangkapan terakhir ya, yang menarik itu silakan dijelaskan. Terima kasih, mohon izin Bapak Kapolres, Kasat Reskrim, seluruh rekan-rekan media. Kami dari Satres Narkoba terkait kegiatan mendukung Asta Cita. Kemarin kita baru mengungkap tanggal 16 mengungkap
perkara narkotika jenis sabu dengan 3 orang tersangka, barang bukti kurang lebih 6,7 gram. Kita amankan di Gang Damai, Kelurahan Gapura, Kecamatan Batabumi. Jadi setelah kita amankan yang bersangkutan ada sajam dan barang bukti motor. Ternyata setelah kita identifikasi motor tersebut adalah hasil dari 365, jadi pencurian dan kekerasan TKP di Lampung Selatan, tepatnya di Polsek Natar. Dan sudah kita konfirmasi, pelapor sudah lapor benar dan ada bukti lapornya. Jadi untuk barang buktinya sudah kita amankan, sepeda motornya identik dengan milik korban. Insya Allah mungkin sore ini korban akan datang ke sini untuk melihat langsung barang bukti yang sudah kita amankan. Berikut senjata tajam yang ada padanya. Jadi indikasinya memang selama ini peredaran narkoba para pelaku ini pastinya berkaitan dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana lainnya. Jadi selama kurang lebih aset kita ini kita digulirkan, kita sudah mengungkap kurang lebih 7 LP termasuk yang terakhir itu. Mungkin itu. Kalau narkoba ini kalau nggak salah 1 bulan udah 30 LP Pak ya. Dan 30 LP. Jadi sebelum ada program Astra Cita itu pun kita sudah, pokoknya untuk masalah narkoba, masalah judi online dan masalah-masalah yang lain tindak pidana yang sekiranya dapat mengganggu khususnya dalam rangka tahapan pemilu ini yang nanti insya Allah tanggal 27, kita dari Polres Lampung Utara, saya perintahkan seluruh fungsi unit silakan laksanakan tindakan rutin yang ditingkatkan. Dalam artian di sini tujuannya adalah untuk menciptakan situasi kamtipmas guna mendukung proses pelaksanaan pemilu nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal pemilihan pemungutan suara tanggal 27. Semua yang dilakukan khususnya pengungkapan ini, keberhasilan ini tak lepas dari adanya kerjasama teamwork yang baik antara Polres dan Polsek. Ini dibuktikan melalui kejadian kemarin pengungkapan pelaku pembunuhan 338 yang terjadi di Polsek Kota Bumi.